pihak Baguna dalam membantu menangani korban kebakaran ini berangkat berapa personel Bapak? Terima kasih, kami berangkat sekitar 22 orang ke lokasi kebakaran di Desa Telagasana Watukumpul ini karena kami mendengar sekitar jam 9.10 tadi. Ya, kami mempersiapkan diri, kami turun, personel yang ada kita bawa untuk terlibat langsung di daerah yang terkena musibah, termasuk di sini salah satu rumah yang akibat konsleting listrik, sehingga kami ikut membantu apa yang istilahnya nanti bisa kami lakukan untuk bisa membantu warga di sini. Pak, selain untuk tenaga, membantu secara tenaga, apalagi Pak? Insya Allah setelah ini kami akan nanti melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang. Tentunya akan ada rasa empati dari kami karena perjuangan rakyat dan besar oleh rakyat, sehingga oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang kami insya Allah nanti akan besok kami tindak lanjuti untuk bisa turun ke sini memberikan apa sumbangsih kami dari PD Perjuangan yang langsung kita serahkan kepada para korban. Bapak, harapan ke depan bagi para kaula muda untuk bisa saling guyub rukun untuk bersama-sama membangun Kabupaten Malang serta menangani korban bencana alam. Terima kasih. Prinsip hidup bahwa kita akan punya makna manakala kita bisa ikut membantu orang lain. Harapan kami kepada teman-teman muda yang ada di PD Perjuangan, marilah kita tunjukkan ideologi kita bahwa PD Perjuangan lahir dan besar untuk rakyat, sehingga kami bisa terlibat, kami bisa membantu. Dengan demikian pada akhirnya masyarakat juga akan bersimpati, akan memilih PD Perjuangan di masa yang datang. Terakhir Bapak, satu lagi, di luar kota Pak, Kabupaten Malang itu Pak, ada juga yang terkena bencana. Adakah rencana untuk terjun ke luar kota tersebut Pak? Memang banyak daerah di sekitar kita, di Pekalongan dan sebagainya juga terkena dampak musibah bencana alam. Tapi untuk sementara kami memang masih fokus yang ada di Pemalang untuk kami terlibat aktif, karena ke lain daerah bahwa kita tahu Kabupaten Pemalang itu kabupaten nomor 5 di Jawa Tengah ini yang rawan bencana alam. Sehingga untuk sementara waktu kami dari Gabungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang di bawah arahan Ketua DPC Bapak Dr. Haji Junaidi, kami konsentrasikan dulu kepada wilayah-wilayah yang terdampak musibah di Kabupaten Pemalang. Oke Bapak, matur suwun. Rumah Bapak yang terkena kebakaran itu 8 rumah. 8 rumah. Berapa kepala keluarga? Kepala keluarga itu 8 kepala keluarga. 20 jiwa. 20 jiwa. Ya. Untuk penanganan dari kecamatan sendiri bagaimana Pak? Kita bersinergi dengan relawan untuk mengevakuasi puing-puing, untuk kemudian kita ungsikan korban ke tempat yang lebih aman atau di tempat saudara. Dan sore hari ini kita berupaya untuk mendatangkan logistik agar para korban bisa menikmati makan, karena seperti yang kita saksikan para korban diungsikan ke tempat saudara dan tempat yang lebih aman untuk berlindung, karena bagaimana kita tahu rumahnya sudah rata dengan tanah. Teman saya, ini tadi kita mendengar ada longsor juga. Selain di kebakaran ini, tindakan dari pihak panjenengan bagaimana Pak? Kami setelah mendapat laporan dari desa dan Pak Camat, kami tim reaksi cepat langsung ke TKP. Ini untuk antisipasi jangan sampai terjadi bencana besar lagi. Dan kami khususnya di Dukuh Telaga ya, Dukuh Telaga, Desa Telagasana. Ini kami dari BPD membuka dapur umum, dapur umum, dan kami dari BPD juga mempersiapkan yang berkaitan dengan logistik, dan kami berupaya secepatnya begitu mendengar ada informasi kebakaran, kami dari tim reaksi cepat langsung turun ke lokasi, namun karena medannya cukup sulit, sampai saat ini mobil saya terprosok untuk dibantu oleh warga sehingga mobil saya bisa melanjutkan perjalanan sampai ke titik kejadian. Bapak, untuk imbauan pada warga sendiri Bapak ada? Imbauan dari warga terutama kaitannya dengan kebetulan di Desa Telagasana itu tidak hanya kebakaran, tapi juga tanah longsor, ada beberapa titik yang sudah kami dapat
kami dapat laporan, dan saya mengimbau kepada masyarakat khususnya yang di daerah rawan longsor kalau musim hujan harus di waspada dan jangan tenang di rumah ya, tenang di rumah. Kalau memang tanahnya cukup labil, resiko bencana longsor harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Termasuk juga kejadian kebakaran ini menjadi catatan sehingga pada warga kami mengharap ya sekaligus menghimbau kalau mau pergi itu harus dikontrol, ya dikontrol. Ada api enggak, menyalakan api enggak ya, atau mungkin dapurnya ya, sehingga tidak terjadi seperti ini. Ini kan informasi kebakaran ini disebabkan oleh pemanasan jagung, dan pada waktu ada api yang punya rumah pergi ke sawah sehingga api membara dan tidak ada yang mengendalikan sehingga terjadi kebakaran. Kalau sesuai dengan laporan itu ada 8 rumah. Pak, adakah korban jiwa atau luka-luka, Pak? Kalau korban jiwa sesuai dengan laporan tidak ada, termasuk luka-luka juga tidak ada. Namun, matur nuwun, begitu saja. Longsor berapa titik di sini, Pak? Kalau bicara titiknya banyak, karena kadang-kadang satu kadusan satu wilayah itu ada 3 sampai 5 titik yang longsor yang terancam berarti. Itu baru bentengan, kadang-kadang dapur terbawa oleh longsor, dan itu terjadi di hampir di semua kadus, di 8 kadus. 8 kadus itu. Ya. Itu kalau di total berapa rumah itu kemungkinan, Pak? Estimasi. Estimasinya. Kalau estimasi untuk ini saja yang kadusan telaga ini yang kemarin itu berarti yang sudah retak-retak itu ada sekitar 17 rumah. 17 kadusan sini. Ya, yang bawahnya sudah longsor, terus atasnya bangunannya pada retak-retak. Itu sekitar ada 17 rumah. Estimasi Pak Lurah dari 8 titik. 8 dari 8 sekitar 50-an. 50 rumah. 50 rumah. Antisipasinya, Pak? Adakah? Ya, saya menghimbau kepada kadus-kadus masing-masing untuk mengungsi sementara karena cuaca hujan masih begini. Gitu.